Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, baik itu salat tarawih atau salat jamaah isya, dilanjut dengan salat tarawih, dilanjut dengan salat witir, dan sekarang dilanjut dengan hadir dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah sunnah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Untuk kali ini kita sudah memasuki hari keberapa ya? 6 ya, masuk ke 6 ya. Maka kita ingin introspeksi diri dalam kehidupan kita. Tentu kehidupan kita bukan cuma di bulan Ramadan, tapi kehidupan kita selama 1 tahun suntuk. Ya, kita berinteraksi dalam kegiatan kita di dunia ini. Interaksi atau perhubungan kita, hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Juga hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Tentu kita banyak hal yang terkadang salah kita lakukan. Bagi kita sesuatu amalan itu mungkin menurut kita benar, tapi menurut Allah, yaitu dengan syariatnya, ukuran syariat menjadi salah. Seperti juga terkadang kita ini merasa benar hidup di depan kawan-kawan kita, tapi ternyata penilaian dari kawan-kawan kita telah berbuat salah. Kan begitu, ada kan? Ya ada. Jadi terkadang benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah, dan juga belum tentu benar menurut sesama manusia atau saudara-saudara kita. Paling tidak sesama orang-orang yang beriman. Ya ada. Karena itu kalau kita sadari sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan bukan sehari-hari kita ya, dalam kehidupan kita selama hidup, paling tidak dimulai dicatat orang itu mulai balik sampai detik ini itu, kalau dihitung kesalahannya, itu banyak sekali ya. Walaupun kita alhamdulillah kita di pesantren, atau kita yang senang dengan hadir majelis ta'lim, ya dah, atau senang cinta dengan ilmu, cinta dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita melaksanakan sunnah-sunnah ibadah di samping yang wajib tentunya. Kita yakin bahwa apa yang kita amalkan itu oleh Allah SWT banyak diberi pahala. Tapi kalau mengingat dosa, ya dah, tetap saja umat manusia ini banyak dosa. Karena apa? Kullu bani Adam khotoun. Ya, sesungguhnya anak Adam, yaitu manusia itu khotoun, banyak melakukan dosa. Ya. Nah, untuk itu ada satu tema yang pernah saya tulis, judulnya berkat mengaku banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengakuan al-i'tiraf bidzunub itu termasuk taubatun dikatakan. Ya, al-i'tiraf mengakui bidzunub dengan dosa-dosa yang dia lakukan itu taubatun, tergolong taubat. Daripada orang ini melakukan maksiat tapi tidak merasa dosa dia, maka dia akan keterusan. Kalau orang baik, dia melakukan maksiat tapi tahu itu maksiat, nah itu ada harapan baik. Misalnya ini orang mencuri saja lah, mencuri tapi mencurinya ini sedikit ya, kita tidak bicara mencuri yang besar gitu. Ini loh misalnya air ini Ustadz Burhan ini air minum kan hak saya gitu ya, hak saya kan. Nah, sudah suatu saat Ustadz Burhan ini haus,
Akhirnya dia tahu, wah ini bukan milik Ustadz Burhan sendiri, ini milik orang lain, milik saya, milik gurunya. Tapi kena haus ya, dia minum. Ya, dia minum. Cuman dia merasa salah. Merasa salah itu begini, kalau suatu saat ditanya, itu mana minumanku? Maka saya akan minta maaf. Ya, Kiai saya minta maaf karena minuman Pak Kiai tadi saya minum, saya terpaksa karena saya haus yang nggak tahan. Nah itu namanya i'tiraf. Ya dah. Maka orang yang baik, ya saya yang memilih ini karena dia sudah i'tiraf, kemungkinan besar, ini masalah kan kecil ini ya, kemungkinan besar ya sudah nggak apa-apa saya maafkan. Ya, maka dia merasa nyesel ya. Tapi kalau dia ini tidak merasa nyesel, dianggap halal saja, maka dia akan minum punya orang lain, punya orang ini sampai setiap ada minuman diminum karena tidak merasa berdosa atau salah. Ini bahaya, ya dah. Nah, karena itu dikatakan apa? Al-i'tiraf bidzunub taubatun. Orang mengakui dosa itu termasuk salah satu dari pintu taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Silakan Ustaz, baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berkat mengaku banyak dosa, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam atau manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang banyak dosanya itu adalah yang banyak bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih. Lihat At-Targhib wa Tarhib halaman 3100 nomor 3139. Ya, ini tadi saya sebut, ternyata ada hadisnya lengkap ya. Kullu bani Adam khatta'un, sesungguhnya umat manusia, anak cucu Nabi Adam itu khatta'un, banyak yang melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik orang-orang yang berlaku salah itu adalah yang suka bertaubat. Minimal bertaubat itu baca istighfar. Apapun yang pernah kita lakukan ya, misalnya kita faham maksiat kita ini dan itu, kadang-kadang kita juga berpikir satu dengan yang lain gitu ya. Saya misalnya, ini ada Ustadz Hadi, ada Ustadz Burhan, itu juga ada para santri. Ini kita kan sama-sama juga ya, pernah melakukan maksiat ya. Jangan-jangan kita ini ya memang tukang maksiat kepada Allah SWT. Cuman bentuk maksiatnya aja berbeda-beda. Gimana itu bentuk maksiat berbeda-beda? Misalnya, saya maksiat kepada Allah karena suka hasud kepada orang. Itu maksiat saya, hasud kepada orang. Ya ada iri misalnya. Tapi Ustadz tadi ini enggak begitu. Dia maksiat kepada Allah itu suka gosok milik kawannya misalnya, itu kan maksiat juga. Ya dah. Ustadz Burhan misalnya suka maksiat kepada Allah itu lalai misalnya dalam sholat misalnya gitu ya. Sama-sama. Saya ini ya maksiat, Ustadz Hadi maksiat, Ustadz Burhan maksiat. Cuman pilihan maksiatnya yang beda gitu ya. Cuman pilihan maksiat aja yang beda. Ini kalau kita teliti diri kita semuanya ini, cobalah satu persatu di antara kita ini. Paling tidak yang ada di pesantren Ribat Al-Murtadha ini saya hitung 20 orang. Coba misalnya setoran nama ya, nama-nama maksiat hari ini yang kita lakukan. Nanti kan berbeda-beda. Ya enggak? Ada misalnya apalagi Ramadan ini ada kecil-kecil itu namanya adik kita misalnya Badrus misalnya ya. Misalnya apa? Ternyata tadi pagi itu dia ke kamar mandi berkumur. Nah, kan bukan waktu puasa, dia berkumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Misalnya yang satu masuk ditelan. Ya dah, misalnya. Oh, ternyata pilihan maksiatnya adalah berkumur dan ditelan. Ya. Berarti yang lain. Misalnya di sana ada rijal misalnya. Wah, itu apa maksiatnya? Iya, tadi itu ada makanan itu sisa semalam gitu ya. Berhubung kawan-kawan semuanya tidur, nggak ada yang lihat. Ini mumpung nggak ada yang lihat, aku makanlah. Ternyata pilihannya berbeda. Ya, saya tadi pilihannya misalnya saja, ternyata pilihan saya maksiatnya apa? Hasud.
Ya, atau iri sama orang. Ustaz tadi apa tadi? Menggunakan milik kawannya tapi tidak bilang-bilang gitu ya, menggosok. Tapi yang nggak ngambil tapi gosok, meminjam tapi tidak bilang-bilang. Dosa nggak Ustaz? Dosa. Ustaz Burhan tadi misalnya sholatnya telat, ya. Sholat subuhnya misalnya ini, alhamdulillah beliau kan telat ya. Sholat subuhnya ini dijamak sama duha misalnya ya, jam 8 gitu ya, kan dosa kan ya. Nah, sedangkan Badrus ini tadi apa tadi? Mokel kata orang Jawa ya, buka puasa kumur-kumur 3 kali ya, yang 2 dikeluarkan, yang 1 ditelan misalnya. Sedangkan Rijal itu ada makanan siang hari, semuanya pada tidur, diambil. Kan berbeda ini. 5 orang saya sebut namanya, 5 orang juga berbeda di dalam kemaksiatan. Itu yang kita katakan barangkali kita ini sama di hadapan Allah, banyak maksiatnya. Cuman bentuk maksiat pilihannya yang berbeda-beda. Nah, itulah dikatakan sesungguhnya anak cucu Nabi Adam itu banyak melakukan kesalahan, ya dah. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu yang banyak baca istighfar, tobat pada Allah, ya dah. Walaupun besok lakukan lagi tapi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus kita nggak intinya untuk bertobat kepada Allah. Begitu. Silakan Ustaz. Di antara para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW saja sudah banyak yang merasa sering berbuat maksiat hingga menumpuk-numpuk dosa. Lantas bagaimana dengan keadaan umat Islam di zaman ini, yang mana sudah semakin mendekati datangnya hari kiamat ini? Hal ini terbukti semakin banyak bermunculan tanda-tanda kiamat di mana-mana. Ya, di zaman Nabi masih hidup para sahabat itu ada yang berbuat maksiat, bahkan yang dirajam ada, ya kan berbuat maksiat itu zaman tersebut. Apalagi zaman kita sudah akhir-akhir, sudah dekat dengan kiamat, ya dah. Tanda-tanda sukro, tanda-tanda kecil kiamat itu sudah banyak sekali di dunia ini ya. Kerusakan-kerusakan ekosistem dan segala macam. Ada tsunami, ada banjir, ada meteor jatuh. Waduh, sudah dekat sekali rasanya kiamat itu. Walaupun alamat yang besar itu masih belum tampak, seperti misalnya dukhon. Kemarin ditanyakan dukhon itu kabut tebal yang sampai 40 hari belum. Tapi tanda mengarah pada kiamat itu sudah dekat. Lah ini zaman sudah dekat kiamat ini, banyak sekali orang bermaksiat. Tapi apapun bentuknya maksiat yang kita lakukan, ayo kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz. Maka betapa pentingnya setiap pribadi muslim untuk selalu introspeksi diri sambil menghitung-hitung berapa banyak perbuatan maksiat yang telah ia lakukan, lantas berusaha menyesalinya sebagai pengakuan dosa sambil memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan dianjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kesalahan-kesalahan dan amal-amal kalian sendiri sebelum dihitung oleh malaikat, ya, agar kita tidak nyesal kan gitu. Nah, kalau kita ternyata banyak maksiat-maksiatnya, ya ayo ditambah dengan ibadah, ya. Urus jangan sampai orang maksiat suka maksiat, akhirnya ibadahnya ditinggal, jangan, ya dah. Kita tetaplah berusaha untuk ibadah. Kalau terjun lagi atau terjerumus pada maksiatan, ya kita ibadah lagi terus agar ibadah kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Toh besok ditimbang di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar ditimbang mana yang berat ini, maksiatnya atau pahalanya, kan begitu. Silakan Ustaz. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling sering bertobat kepada Allah, sekalipun ia tidak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Karena Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga dan dijaga oleh Allah hingga terbebas dari perbuatan dosa, namun beliau SAW setiap hari selalu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali menurut riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan 100 kali menurut riwayat Imam Muslim. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, tidak pernah punya maksiat, tidak pernah punya dosa, itu pun beliau masih beristighfar berapa? Menurut riwayat Imam Bukhari 70 kali. Astagfirullahaladzim. Ya dah. Kalau menurut riwayat Imam Muslim berapa? 100 kali lagi. Kita ini dijamin tidak masuk surga. Kita pernah tidak maksiat? Banyak maksiat. Mestinya kita ini istighfar kita ya 1000 lah. Begitu mestinya. Tapi ya ikhwan, andai kata kita tidak bisa membaca istighfar sebanyak itu misalnya,
macam-macam alasannya, karena males, karena kegiatan ini dan itu. Maka ayo orang-orang seperti hadir majelis taklim seperti demikian ini termasuk sudah diampuni oleh Allah SWT. Ini jalan pintas. Orang sholat duha, orang tambah lagi ya, termasuk buka puasa pada bulan suci Ramadan, dan zikir-zikir, apa membaca Quran atau yang lain-lain, itu termasuk salah satu cara memohon ampun kepada Allah SWT. Alhamdulillah kalau masih di pesantren atau di majelis taklim ya. Tapi kalau musim corona yang di pesantren dan pulang semacam dibikinan di lockdown ini, alhamdulillah kalian bisa 24 jam masih beribadah kepada Allah ya dah. Tapi saudara-saudara kita yang tidak bisa ke masjid, ke musola karena wilayah-wilayah zona merah, ya ayo banyak-banyak istighfar, banyak sholawat, kemudian bersedekah atau apa saja lah yang kira-kira baik ya dah di rumah itu. Bagi anak, ayo birrul walidain kan gitu ya. Bagi orang tua, ayo menyayangi anaknya dengan rahmah. Itu semua adalah jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Lanjut Ustaz. Diriwayatkan bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang lelaki yang di saat orang-orang tidur, ia bangun mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran. Namun ia sering berdoa, "Ya Rob, masukkanlah aku ke dalam neraka." Ulangi Ustaz, doanya Ustaz. "Ya Rob, masukkanlah aku ke dalam neraka." Doa ini ya. Lanjut. Kejadian itu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berkata, "Jika terjadi lagi seperti itu, tolong beritahu aku." Kemudian Nabi SAW mendatanginya hingga beliau SAW mendengarkan sendiri doa orang tersebut. Ketika tiba waktu pagi, Nabi SAW berkata, "Hai fulan, mengapa engkau tidak meminta masuk surga kepada Allah?" Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku merasa tidak pantas masuk surga karena amalku tidak mencapai derajat itu." Lanjut. Tidak lama kemudian malaikat Jibril alaihi salam turun dan berkata, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah telah melindunginya dari api neraka dan akan memasukkannya ke dalam surga." Subhanallah, inilah yang dikatakan i'tiraf ya. Ada orang yang luar biasa, ya dah, senang bangun malam, sholat malam, ya dah, juga baca Al-Quran. Tapi kalau doa aneh nih, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka." Ada enggak di antara kalian doa begitu, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka"? Ada enggak kira-kira? Takut gitu ya dah. Yang paling itu pasti begini, "Ya Allah, jauhkan aku dari sengatan api neraka." Ya, atau "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga." Kan gitu. Ini orang aneh ya. Orang aneh itu berdoa gimana? "Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka." Sudah, doa itu didengar oleh tetangga-tetangganya. Kemudian para tetangganya ini heran dan bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang aneh nih, kalau doa minta dimasukkan ke neraka." Maka Rasulullah juga berpikir, loh aneh gitu ya. Coba sih kalau doa lagi aku kasih tahu di mana dia. Maka di waktu seperti biasanya malam hari Rasulullah diberitahu dan Rasulullah mendengarkan sendiri. Orang tersebut atau sahabat tersebut berdoa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka." Aneh nih. Maka Rasulullah bertanya, "Hai fulan, kenapa kamu kok minta dimasukkan neraka? Kok tidak minta dimasukkan surga?" Ya enggak? Maka ya Rasulullah, kalau aku hitung-hitung dosaku ini ternyata lebih banyak daripada ibadahku. Jadi kalau aku masuk surga itu mintanya itu kayaknya nggak nutut deh gitu, kayaknya nggak sampai derajatku itu rendah sekali. Gimana? Aku kan malu kalau minta surga, ya dah. Ya mending aku minta neraka aja lah gitu, karena memang maksiatku banyak sekali. Ini namanya i'tiraf, mengakui dirinya salah. Subhanallah, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril dan memberitahukan kepada Rasulullah, tinggalkan orang itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazabnya di neraka, tapi Allah akan menjamin masuk surga. Ya dah. Sebenarnya ada dulu ada seorang pujangga namanya Abu Nuwas. Orang Jawa mengatakan Abu Nawas, orang Arab mengatakan Abu Nuwas gitu ya. Itu pujangga. Bahkan dia ini ya bisa dikatakan ahli maksiat. Jadi bukan orang ahli maksiat ya. Bahkan kalau saya pernah baca di Irak itu ada salah satu sungai, ya lupa saya sungai apa, lupa pokoknya di Irak itu di sepanjang pinggiran sungai itu ada jalan, itu ada patungnya Abu Nuwas. Macam-macam patungnya itu, ada yang patung lagi menenggak
arak, ada yang memangku perempuan, ada yang main ini dan segala macam. Pokoknya ini kenang-kenangan Abu Nuwas sebagai orang ahli maksiat, kurang lebih begitulah. Ya, ikonnya gitu. Tapi menjelang mati lah gitu, yang meninggal dunia, dia menggubah. Dia ini orangnya sebenarnya bukan lucu ya, bukan orangnya suka humor, tidak begitu ya. Kalau kita melihat di komik-komik Indonesia kan namanya Abu Nawas, itu kan pasti lucu itu ya, humoris. Sebenarnya tidak begitu dia. Dia ya kalau orang suka buruk ya, tapi bukan humoris seperti pelawak-pelawak, bukan. Cuman dia ini menggubah satu syair, begitulah. Syair seperti orang tadi itu. Ini kan tadi doanya sahabat, yang ini kan lucu kan gitu ya. Kalau orang lain melihatnya, masa orang minta dimasukkan neraka, kan lucu. Yang lain-lain orang minta dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka, ini minta dimasukkan neraka, lucu orang ini kan begitu ya. Demikian juga Abu Nuwas, yaitu menggubah yang terkenal dan dibaca oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi, ya, ilahi, wahai Tuhanku, lastu, bukanlah aku itu, lastu lil firdausi, ke surga itu ahlinya. Ya Allah, aku ini bukan termasuk ahli masuk surga. Melihat kelakuanku kayak gitu. Kalau foto-fotonya atau patung-patungnya, ini kan ada yang mangku perempuan, ya, ada yang minum arak, mabuk, judi, kan tidak mungkin masuk surga itu. Tapi lucu ini, tapi wala aku ala nari jahimi, tapi aku nggak kuat ya Allah, kalau kau masukkan nerakamu aku nggak kuat. Jadi kan unik orang ini. Jadi ini ada satu humor di dalam syair yang digubah terus oleh orang Indonesia, dikembangkan menjadi Abu Nawas itu sebagai orang yang lucu dan humoris. Ya begitu sebenarnya ya, karena menggubah satu syair itu. Dan kita baca, ada Ustaz ya tulisannya, coba Ustaz dibaca Ustaz, itu suaranya kan antum enak Ustaz. Kalau suara saya kurang mendukung ya gimana Ustaz, coba ya sedikit-sedikit saya terjemahkan ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Jadi sudah saya terjemahkan ya. Wahai Tuhanku, aku ini bukan asli, tidak ahli masuk surga. Tapi kalau engkau memberi aku masuk neraka, aku nggak kuat ya Allah. Lanjut. Fahabli taubatan wa ufir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Karena itu ya Allah, berilah aku tobat ya, beri aku tobat karena engkau itu maha pengampun. Saya terjemahkan bukan tekstual ya, tapi secara global aja ya, yang penting paham ya. Lanjut Ustaz. Zunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Dosa-dosa aku itu kalau dihitung sebanyak kerikil, batu kerikil di bumi ini Arimali, sebanyak itu. Atau juga dikatakan sebanyak busa di laut. Nah itu ya, busa di laut, tahu busa ya, untuk daerah Jawa ya, apa itu namanya, yang ada putih-putih di laut itu, pakai bayangkan saja ya dah. Itu banjir sedemikian rupa, ada busanya, sebanyak itu dosaku ya dah. Terus karena itu berilah aku taubatmu wahai Dzal Jalali, wahai Zat yang sangat mulia. Jadi mohon ya, subhanallah ya, kemungkinan besar sahabat Abu Nuwas ini akan masuk surga, diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena syairnya ini ternyata manfaat. Padahal itu Abu Nuwas zaman tahun berapa itu ya, sudah puluhan tahun yang lampau. Tapi sekarang di masjid-masjid kita seringkali melakukan syair ini. Dan syair itu kalau bagus dilantunkan oleh orang berikutnya kan dapat pahala kan ya. Abu Nuwas, karena itu sebenarnya Abu Nuwas dikatakan sufi pada akhir hayatnya boleh ya, sufi pada akhir hayatnya karena sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya iktiraf. Bab kita kan namanya iktiraf. Jadi iktiraf pada Allah itu boleh menyebut-nyebut dosa. Ya Allah, misalnya ada orang ingat ya, jadi kita mencatat, ya Allah 2 hari yang lalu saya makan lauk ayam milik temanku misalnya 1, aku mohon ampun. Ya Allah, kemarin lusa aku mengambil uang dari dompet ayahku misalnya.
ya Allah ditulis semuanya, itu boleh, ya dah, sebagai i'tiraf, pengakuan dosa, ya. Karena dengan demikian dia tahu persis, ya Allah dosaku kayak begini nih, terus aku mau masuk surga gimana? Ya Allah ampunilah aku, ya Allah, begitu boleh, ya namanya i'tiraf, apa, mengaku dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu juga termasuk taubatun, pintu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita bahas tadi ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita juga yang banyak dosanya kita ini ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita duduk di sini mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang pernah kita lakukan. Sekali lagi nggak ada di antara kita ini yang suci murni, paling tidak ya saya mengatakan bersama dengan para santri yang ada di sini lah, ya dah. Nggak ada yang namanya suci murni, tidak pernah berbuat dosa sama sekali, tidak ada. Paling tidak ada namanya dosa dalam hati, ya, dosa pemikiran, dosa, bahkan dosa ibu jari. Apa dosa ibu jari? Dengan WhatsApp segala macam ini, kadang bertengkar, kadang debat, segala macam ini juga ternyata ini ada dosanya kan, begitu ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan benar-benar dengan pengakuan ini bahwa kita banyak dosa kepada Allah, juga semua saja lah yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, kita mohon kepada Allah tadarruan ilallah, mohon dengan sangat kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni kita semua. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ustaz tadi kalau ada pertanyaan sudah masuk, mudah-mudahan saya bisa membantunya. Silakan Ustaz. Ya, ini Kiai, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Ada pertanyaan dari hamba Allah dari kota Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya selalu menaungi hari-hari Kiai dan keluarga dan para santrinya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Madhab Imam Syafi'i, niat itu termasuk rukun ibadah, bukan syarat syah, termasuk dalam ibadah puasa. Sepengetahuan kami, yang namanya rukun itu bagian dari ibadah atau ritual itu sendiri. Dan dalam madhab Syafi'i itu namanya niat. Yang namanya niat? Dalam madhab Syafi'i yang namanya niat itu yakni bermaksud untuk suatu hal disertai dengan perbuatannya. Jadi dibersamakan gitu ya. Saya sholat usolli fardhu kan gitu kan, bukan sekarang ini. Misalnya aku mau sholat subuh, usollinya sekarang usolli fardhu, baru besok kan tidak bisa. Yaitu pada saat sholatnya itu usolli fardhu kan begitu ya. Terus lanjut. Tapi mengapa kalau dalam ibadah puasa diwajibkan tabyid an-niyah di malam harinya? Tabyidun niat itu niat di malam hari, bukan saat subuh. Azan di subuh kan Allahu Akbar itu kan waktu langsung puasa kan. Kenapa kok gak gini pertanyaannya? Begitu. Coba Allahu Akbar azan subuh. Pakai ini. Sampean saja. Allahu Akbar. Itu semua ada di syahri Ramadan. Hadis ini dan seterusnya. Gitu maksudnya. Ya, kenapa tidak bersama gitu? Lanjut pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Artinya bukan di saat ibadah puasa itu sendiri. Artinya bukan di saat ibadah puasa itu hendak dilakukan. Bukankah itu namanya syarat sah ya kalau dilakukan sebelum ibadah dimulai? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kenapa niat kita puasa itu kok malam hari? Bahkan kita batal tarawih ya. Kalau menurut sebagian ulama batal maghrib pun boleh. Ya. Niat sholat, niat puasa untuk besok malam, untuk besok pagi itu di waktu batal maghrib tadi itu boleh ya dah. Tapi umumnya dibaca ba'da sholat tarawih. Nah, kenapa? Kok gak waktu subuh tadi yang saya praktekkan tadi ya? Sana baca Allahu Akbar baru saya niat. Kok gak begitu? Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, pertama dalam catatan saya ini ya. Begini, sahabat. Hadis atau dalil, saya ulangi dulu. Dalil dalam suatu hukum itu terkadang ini ya, itu kita nukil dari fi'lus sahabah. Jadi
karena fi'lu sahabat, perilaku sahabat itu juga bisa dijadikan dalil kalau disepakati oleh yang lain. Karena fi'lu sahabat atau juga atharus sahabat, ucapan para sahabat itu ya bisa dipergunakan untuk dalil. Kenapa? Karena para sahabat ini pertama mereka itu mahfud, memang bukan maksum tapi mahfud dijaga oleh Allah SWT. Ya dah. Kedua, ijma para sahabat itu termasuk dalil bagi syariat kita. Ijma. Sudah ya, ini yang utamanya. Ya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan, ya, pertama beliau melihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat. Apa itu? Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, kan gitu ya. Segala amal perbuatan tergantung dari niatnya. Sah tidaknya amal itu tergantung dari niatnya. Sedangkan puasa itu juga amal namanya. Maka orang berpuasa harus pakai niat, itu pertama ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, la yasumu illa man ajma'a as-siyam qabla al-fajri. Tidak dikatakan puasa kecuali bagi orang yang mengumpulkan amalan puasa itu sebelum fajar. Jadi yang namanya puasa itu dimulai sebelum fajar, disambung dengan setelah fajar. Paham? Nah, disinilah niat, letak niatnya qoblal fajri. Paham ya? Jadi kalau orang niat itu ba'dal fajri nggak sah. Karena la yajma, tidak mengumpulkan, ma ajma yujmi'u, tidak yujmi. Itu juga yang disampaikan oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau bersabda, ini istri Nabi, putri Sayyidina Umar ibn Khattab, tapi istri Nabi. Ya enggak? Jadi riwayatnya kan kuat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan senantiasa kalau mau sahur ya bersama dengan istrinya walaupun bergantian, tapi kan kebagian waktu itu ya enggak? Jadi tahu persis. Maka Siti Hafsah mengatakan la siyama liman lam yujmi qabla al-fajri. Jadi tidak berpuasa atau tidak sah puasanya bagi orang yang tidak mengumpulkan puasanya itu sebelum fajar. Disinilah letak niat. Kenapa niat itu dibaca sejak malam? Qoblal fajr itu maksudnya malam hari. Ya, begitu jawabannya. Jelas ya? Baik. Kemudian ya kalau dalam keterangan yang lain itu inna shauma amalun, bahwasanya puasa itu amal, wal amalu binniyat, dan amal itu dengan niat. Wa ajza'un nahari ghairu munfasilun ghairu munfasilatun minal laili bifasilin yatahaqqaq. Batas antara siang atau fajar dengan malam, ya ada qoblal fajar, itu enggak ada tahqiq, enggak ada batas yang jelas. Misalnya sesuatu yang bunyi breng gitu ya, nggak ada ya, tapi batasnya kecil sekali, yaitu munculnya fajar itu pun di langit, nggak bisa orang ya. Maka disitulah meletakkan agar menjamak, mengumpulkan antara malam hari dengan pagi hari, maka niatnya di malam hari. Jelas ya? Lanjut Ustaz, ada lagi pertanyaan? Iya, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Malang. Baik. Pak Kiai, katanya doa buka puasa yang sahih itu bukan yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu, tetapi dhahabat dhama wabtallatil urub wa sabatal ajr insyaallah. Benarkah ini Pak Kiai? Ya, itu ada lafaz hadisnya ada ya. Tapi begini loh, doa itu kan sunnah. Sunnah itu bebas. Ya dah, mau baca zahabat dhoma wabtalatil uruk itu boleh, mau baca doa lain juga boleh, gak ada yang melarang. Ya dah, kita baca biasanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mau ditambahi lagi misalnya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tamlil lana bil Watammim lana bil khairat, watamli bil khairat, watammim li bil khairat, misalnya ya. Atau doa apa saja ya. Allahumma hdina fiman hadait, ditambah lagi. Boleh pada boleh? Boleh tambah. Kalau kita di sini biasanya baca apa?
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ditambah doa apa ya? Makan. Boleh enggak? Boleh. Siapa sih ngelarang? Enggak ada yang larang. Ya enggak? Kalau ada yang larang-larang itu karena enggak ngerti ini sunnah atau tidak sunnah. Ya, mau doa apa Ustaz misalnya? Mau doa kebaikan dunia dan akhirat boleh Ustaz. Misalnya gini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Ustaz belum menikah ya? Misalnya juga ditambah Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan apa Ustaz? Tawilatan, baidoan ya, agniya'a dan lain sebagainya. Boleh enggak? Boleh. Gak ada yang melarang kok. Ya, cuman kalau doanya kepanjangan nanti nggak makan-makan. Tapi jelas boleh, tidak apa-apa. Mau ini, mau itu, mau yang sana, terserah, tidak apa-apa. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Jakarta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai selalu sehat dan selalu diberi lindungan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saya mau menanyakan tentang sholat. Di tengah pandemi corona begini, ada jamaah masjid ketika sholat fardu jarak antara jamaahnya itu 1 meter. Apakah boleh begitu? Dan apakah perlu mengulang sholat jika tidak sah atau batal? Mohon penjelasannya Kiai. Ya, begini. Merapatkan soft atau menata barisan itu ya. Selagi tidak mengedepani imam maka sah. Mau untuk rapat-rapat itu afdol. Jadi masalah afdoliyah ini, ya. Masalah afdoliyah. Karena itu dikatakan oleh bilanya itu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya, sawu luruskan barisanmu, sesungguhnya meluruskan barisan itu dari kesempurnaan sholat, bukan termasuk dari afsahus sholat, enggak, keabsahan sholat enggak, tadi minta mamis sholat. Berarti apa? Ini termasuk untuk fadilah, keutamaan. Kalau kalian kepingin sholat jamaah kalian diterima oleh Allah, maka yang rapat itu kalau tidak dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat seperti sekarang diatur ya di mana-mana, di negara-negara yang lain juga diatur 1 meter, 1 meter, 1 meter agar tidak terkena gesekan dengan jamaah sebelahnya sehingga rawan untuk terkena virus corona, kan gitu kan ya. Ini boleh apa tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa, dan itu sah, tidak wajib mengulangi ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga menerangkan tentang masalah tasfiyatus sufuf. Apa itu tasfiyatus sufuf? Tentang kelurusan sholat. Kelurusan soft sholat dan rapatnya soft sholat, ya dah. Maka beliau mengatakan fasalatu man khalafa walam yusawwi sahihatun. Orang yang sholat kok tidak kok menyelisih daripada ketentuan itu, ketentuan yang rapat. Bahkan kalau dalam hadis lain dikatakan rapat itu al-mangkib bil mangkib, kalau bisa bahu satu makmum bertemu dengan bahu temannya sebelah, gitu ya. Tapi andai kata tidak, itu agak renggang sedikit, ya. Atau malah musawi, atau tidak lurus, asalkan tidak maju ke depannya imam, tetap di belakang, ya. Tapi tidak lurus, gitu. Ya bengkok-bengkok lah gitu ya, bengkok-bengkok gitu ya. Asalkan tidak mendahului imam. Karena apa? Ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau yang diikuti di belakang kan tersesat ya. Yang namanya diikuti itu pasti di depan, kan begitu. Maka tidak boleh kalau misalnya imamnya di sini, makmumnya terlalu maju ke sini, nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau selagi di sini, bengkok sana, bengkok sini, bengkok situ, namanya khalafa walam yusawwi. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sahihatun, itu sah, masih sah namanya. Terus ini ada kejadian, ya kan? Beliau berdalil, jadi Sayyidina Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berdalil. Dulu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik itu luar biasa. Didoakan oleh Allah menjadi orang ahli ilmu, maka beliau itu alim sekali. Didoakan menjadi orang yang kaya raya, maka hartanya itu berlebih-lebihan ya.
dan didoakan menjadi orang yang panjang umur. Subhanallah, usianya itu menurut sebagian riwayat di atas 100 tahun ya, dan didoakan menjadi orang yang banyak anaknya. Ternyata anak dan cucunya ada yang meriwayatkan sampai, ada beberapa pendapat, ada yang meriwayatkan sampai 120 orang anak dan cucu. Luar biasa ini. Jadi mendapati cucu-cucunya sampai, ya riwayat beberapa riwayat, tapi ada yang mengatakan sampai 120 anak dan cucu. Luar biasa kan? Ya. Dan beliau ini sehat, bukan beliau itu pekon dah. Nah, suatu saat itu beliau jalan ke suatu tempat, kemudian ketemulah dengan orang-orang setelahnya. Kan usianya lama kan ya, maka ketemu orang-orang baru ya. Nah, seperti contoh, saya contohkan ayah saya kemarin ya, K.J. Basori Alwi, usianya sampai 95 tahun menurut riwayat. Sekarang Ustaz tadi ini usianya berapa Ustaz? 25. Berapa jaraknya ini? Tentu Ustaz tadi kan tidak pernah tahu di zaman ayah saya muda itu apa kejadian-kejadiannya. Misalnya kejadian politik aja di negeri ini, siapa presidennya, bagaimana, kan tidak tahu ya. Maka kan berat bertanya, ya enggak? Ki Basori kalau boleh tanya, di zaman Ki Basori masih muda, usia saya 25, apa yang terjadi di Indonesia lah, kan gitu kan ya. Makanya saya menerangkan seperti itulah keadaannya ya. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ditanya, wahai Sayyidina Anas bin Malik, tatkala engkau ikut Nabi mulai dari usia kurang lebih 10 tahun ikut Nabi ya, sampai sejauh ini, dan engkau sampai tua ini, kata penanya ini, kurang lebih takmir masjid lah, barangkali begitu ya. Kira-kira apa ada yang kami lakukan itu zaman kami sekarang, takmir masjid sekarang ini, apakah ada yang salah, yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Tapi itu kan zamannya para sahabat yang ada dengan tabi'in, zamannya para sahabat yang hidup dengan tabi'in, bahkan itu akhir-akhir, artinya masanya masa para tabi'in, itu generasi kedua para tabi'in, masih paling baik-baiknya generasi, ya dah. Nah, itu bertanya, kira-kira gimana? Wahai ya Maulana, hei Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku melihat apa yang kalian kerjakan ini tidak ada perubahan dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Alhamdulillah kalian masih berpegang teguh ya nah, dengan aturan yang dulu kami lakukan di zaman Nabi, kecuali satu saja. Loh, apa itu satu saja itu? Soft kalian tidak lurus, soft kalian bengkak-bengkok, gitu ya. Soft kalian ini yang kurang lurus, bengkak-bengkok, ada furja, ada apa namanya, ada celah. Tidak seperti zaman kami dulu bersama Nabi Muhammad yang lurus rapat luar biasa. Sudah selesai? Nah, cuman begitu saja yang dikatakan Sayyidina Imam Anas bin Malik. Maka kata Imam Ibnu Hajar dikatakan, cuman beliau Sayyidina Anas bin Malik itu tidak menyuruh orang-orang untuk i'adatus sholah, mengkodok sholat. Gak begini, itu sholatmu itu gak bener, ayo sekarang diulangi, gak begitu. Artinya beliau mengatakan, ya itu memang kurang, gak afdol, tapi sah, tetap sah, karena itu gak perlu diulangi. Nah, disinilah ini ada hadis ya, tatkala kita dalam keadaan darurat ya, seperti sekarang ini, sholatnya itu justru ya kan ada aturan dan untuk keselamatan kan darurat, ya dah, darurat, maka sholatnya tetap sah, tidak perlu dikodok. Jelas ya? Baik, masih ada Ustaz? Masih ada. Baik. Pertanyaan dari hamba Allah dari Malang. Bagaimana status hukum puasanya seorang anak di atas umur 12 tahun tapi masih proses belajar? Contohnya masih puasa duhur. Apakah nanti sudah bulan Ramadan dia harus mengqadha, Pak Kiai? Baik, puasanya anak kecil ya, SD, saya juga punya anak yang kecil, SD kelas 4 sama kelas 5 ya dah. Tapi alhamdulillah sudah puasa, sudah sampai maghrib. Tapi kan ada anak-anak tersebut ya yang puasanya, ayo kita baru belajar puasa duhur kan gitu kan. Gimana sih puasa duhur? Nggak ada namanya puasa duhur, itu hanya latihan namanya ya dah. Kalau secara syariat nggak ada, tapi sudah bagus ya latihan untuk belajar puasa. Gimana biasanya orang mulai pagi pertama ikut sahur sama ibunya atau bapaknya ikut sahur, kemudian dia puasa sambil nunggu azan duhur ya. Setelah azan duhur, kita azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo makan-makan kan gitu kan. Sebagian dari anak-anak tersebut melanjutkan puasanya. Setelah makan duhur, kemudian melanjutkan puasanya menunggu maghrib.
Tapi ada yang juga enggak demikian ini. Biasanya anak laki-laki, kalau anak perempuan itu banyak yang tertib. Anak laki-laki itu biasanya begitu langsung minta uang, Pak, uangnya doang Pak, gitu apa? Langsung beli es, beli apa? Sudah sampai maghrib udah puasa lagi, ya dah. Tapi mulai pagi berpuasa dia, boleh enggak? Boleh, itu latihan, ya. Terus apakah nanti kalau sudah di bulan berikutnya wajib nyaut begini? Yang enggak puasa di bulan Ramadan wajib nyaut itu kalau sudah balik. Kalau sudah balik. Kalau anak perempuan baliknya itu paling enggak sudah haid. Ya. Kalau anak laki-laki sudah keluar mani atau sperma. Atau kalau dari segi umur andai kata tidak haid dan tidak keluar sperma, maka batasnya berapa? Usia 15 tahun. Kalau intinya kalau orang sudah haid atau sudah balik keluar sperma, maka dia andai kata masih puasa zuhur itu wajib di sahur atau dikodok pada bulan yang lain andai kata, ya dah. Tapi umumnya kalau di Indonesia ini kalau sudah balik itu enggak, biasanya puasa maghrib kan begitu ya, jelas ya. Jadi batasan kapan orang itu wajib mengkodok kalau tidak puasa itu batasannya kalau balik ya. Adapun anak kecil seperti tadi itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena alias tidak dicatat dosa dan tidak dosa itu ada 3 perkara atau 3 bagian atau 3 golongan. Apa itu? An-sabi hatta yablugh, yaitu dari anak kecil sampai balik. Sudah? Ya, mulai dari anak kecil sudah ada diangkat, tidak apa-apa itu, nakal tidak apa-apa, tidak sholat tidak apa-apa sampai balik. Kalau sudah balik dia wajib. Ya. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila itu walaupun tua dia tidak wajib puasa dia, ya dah, dan tidak wajib kodok, namanya juga gila kan gitu kan ya. Hatta yafiq sampai dia sembuh total. Baik. Wa anin naim hatta yastaiqid, dan dari orang yang tertidur, ada orang misalnya minum obat tidur sehari semalam nggak bangun, 2 hari 2 malam, ya dah, itu nggak dosa dia. Tapi begitu dia bangun dan dia tahu kalau dia tidak puasa, maka dia tidak berdosa tapi wajib mengkodok begitu. Itu orang tidur. Tapi orang tidur itu nggak dosa, andai kata tidak puasa, keterlanjuran gitu loh. Ya, nggak dosa dia. Paham? Begitu. Ini Ustaz, ada lagi Mas Ian? Masih ada Kiai. Baik. Dari hamba Allah dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau tanya asal usul kata Ramadan dan penjelasannya. Jazakumullah khair. Asal usul kata Ramadan ya, sampai asal usulnya ini ya. Waktu lahirnya Ramadan itu dulu saya nggak diundang waktu lahir ya Ramadan ya. Baik, jadi ini Ramadan itu dari kalimat Ramadhan ya, Ramadhan. Ramadahu itu intadorohu qalilan thumma madho. Intadorohu qalilan thumma madho. Jadi Ramadahu. Ya, Ramadahu artinya menunggu sebentar kemudian lewat. Ya. Lah bulan Ramadan kan cuma 1 bulan, jadi nunggunya sebentar, nggak 1 tahun, kemudian lewat. Ya, dari kalimat apa? Ramadhan ya. Kemudian Ramadan saum itu nawahu, arti Ramadan saum yaitu niat puasa. Jadi kalimat Ramadan as-saum yaitu niat puasa. Ya, itu kemudian kalau dikatakan juga Ramadan muslimu artinya soma Ramadanan. Jadi orang muslim yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dalam bahasa Arab dikatakan apa? Ramadan muslimu. Ya. Adapun asli dari kalimat ar-ramad itu adalah syiddatu hararati syamsi. Syiddatu hararati syamsi ala rimal. Itu panasnya apa? Sangat panasnya terik matahari yang menempa apa? Kerikil atau batu-batu di bumi ya. Batu-batu ini kalau gambarannya di negeri-negeri Arab itu kan padang pasir, itu luar biasa. Saya sudah pernah di sana, paling panas-panasnya di sana itu yang saya pernah mengalami itu lebih dari 50 derajat sekian gitu.
itu di keran itu ya, keran air itu ya. Keran air itu biasanya desainnya kerannya dari besi. Nah, itu ada tandonnya juga kadang-kadang dari seng gitu ya, dari besi. Kemudian, nah itu Ustaz, kalau kita ada telur Ustaz ya, kita ada telur mentah, kita taruh di sini. Gitu. Kemudian kita kasih air apa tadi, keran yang asli, itu bisa setengah matang Ustaz. Jadi enak kalau kita mau masak setengah matang nggak perlu kompor gitu ya. Itu sering kawan-kawan begitu terus gini kan. Itu luar biasa, itu panasnya ya, syiddatu hararati syamsi. Nah itu namanya ar-ramadu ya. Lah kenapa dikatakan bulan sekarang itu adalah bulan yang sangat panas atau Ramadan kan begitu ya? Itu karena apa ya? Pertama gini, jawfus shaim, apa ini jawfus shaim? Badan, maaf, dalamnya orang yang berpuasa, maksudnya di dalam perut ini, itu kan kalau tidak makan, tidak minum, terasa panas sudah, ya enggak? Maka itu paling enak, apalagi di musim panas, paling enak apa? Kalau buka puasa, minta es. Kenapa? Karena di sini ini panas, paham ya? Nah, karena di dalam panas, karena tidak ada makan itu, maka dikatakan itulah syiddatul ju, itu ya syiddatul ju, karena sangat lapar sehingga apa onderdil dalam lah apa namanya ini ya, apa yang ada di dalam anggota tubuh ini ya, ini menjadi panas, maka cocok dinamakan ini bulan panasnya di dalam, maka namanya Ramadan. Itu satu. Yang kedua, li'anna fihi, karena pada bulan Ramadan ini ada hirqan lidzunubi wal ma'asi, Allah membakar dosa dan maksiat. Artinya membakar di situ menghapus. Ya, Allah berkenan untuk menghapuskan dosa dan maksiat, dihapus. Begitu. Ini kehendak Allah SWT. Karena apa? Seperti dibakar. Kan gitu loh istilahnya, istilah. Kertas ini gimana cara membuangnya? Bakar aja berarti membuang kan? Dibakar aja, kan gitu ya? Nah itu. Ini saya nggak suka nih bunga. Gimana? Dibuang kemana? Bakar aja. Berarti apa? Buang aja gitu ya. Nah termasuk juga dalam bahasa Arab ya. Ramadan artinya itu Allah menghapuskan dosa pada bulan tersebut karena seperti dibakar itu. Ramadan karena panas. Itu menurut bahasa begitu Ustaz. Jelas Ustaz ya? Jelas, ya. Mudah-mudahan ini sedikit ada manfaatnya ya. Ada lagi? Sudah habis ya. Oh, alhamdulillah. Berarti kita sudah selesai tanya jawab kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun kurang sempurna tentunya ya, jawaban-jawaban saya yang hanya sedikit itu tapi ada manfaatnya dan menambah pemahaman kita juga bagi saya sendiri, nambah pemahaman ya dah. Dan mohon mungkin ada kata-kata atau apalah yang saya sampaikan salah, saya tetap menerima kalau ada ralat atau masukan dari mana saja ya, karena saya juga ya orang yang dhaif, orang yang lemah, dalam keilmuan juga lemah, masih banyak orang-orang yang lebih alim daripada saya, tapi kalau ada manfaat apa yang saya sampaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.